Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. $4,5 juta. Bilik VIP 13 menawarkan 4,5 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa banyak Xiao Jian berdoa, juru lelang itu masih mengucapkan kata-kata yang tidak ingin didengarnya sambil tersenyum penuh kegembiraan. 4,5 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. Suara juru lelang terdengar penuh semangat, menggoda penonton di bawah. Orang-orang di aula utama berceloteh satu sama lain. Tak seorang pun menyangka barang pertama yang dilelang akan terjual dengan harga selangit, 4,5 juta. Di salah satu bilik, wajah Tang Feng menyeringai mengejek, membosankan sekali. Kukira dia bisa bertahan lebih lama. Siapa sangka dia akan menyerah sebelum mencapai 5 juta. Bagaimana mungkin klan Xiao bisa bersaing dengan klan Tang kita secara finansial? Lagi pula, kepala klan kita sangat mempercayai tuan muda kedua, dan memberimu 10 juta tael perak. Bagaimana mungkin Xiao Jian bisa bersaing dengan tuan muda? Salah satu pengawal Tang Feng menyanjungnya. Wajah Tang Feng menampakkan senyum puas saat dia berpikir tentang seberapa besar kekuatannya akan meningkat saat dia memperoleh inti dalam ular piton api pelangi ini. 4,5 juta, naik 3 kali, Gon. Juru lelang hendak mengakhiri panggilannya ketika tiba-tiba berhenti. Ia tersenyum terkejut, lihat, stand VIP 1 mengumumkan penawaran. Mendengar kata-kata juru lelang, tatapan semua orang langsung tertuju pada bilik VIP 1 di lantai 4. Tang Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kenapa masih ada yang menawar? Meskipun ia bersikap santai saat menawar, tawaran tertingginya hanya 5 juta. Jika lebih tinggi lagi, ia tidak akan bisa menawar lebih lanjut. Ini karena ia harus menyimpan sisa 5 juta itu untuk menawar barang lain. Menawar barang itu adalah sesuatu yang dipercayakan ayahnya. Karena itu, ia tidak berani gegabah. Ia harus menyimpan cadangan sebesar 5 juta. Saat ini, ia tak kuasa menahan rasa gugup. Dia memberi instruksi kepada salah satu pengawalnya, lihatlah dan tentukan berapa tawarannya. Tang Feng tidak hanya khawatir dengan tawaran dari stand VIP 1, tetapi juru lelang juga sangat khawatir. Lagi pula, semakin tinggi tawarannya, semakin besar komisi yang bisa ia dapatkan. Kenapa stand VIP 1 hanya menawar 1 juta tael? Tang Feng merasa aneh saat berkata. Tang Feng merasa senang, sepertinya orang ini datang untuk membuat masalah. Dia tidak bisa melebihi tawaran 4,5 juta. Sepertinya dia bisa santai saja. Juru lelang di bawah tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mulutnya terbuka lebar untuk waktu yang lama sebelum ia bisa berkata apa-apa. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tawaran untuk stand VIP 1 adalah 10 juta tael emas. Tang Feng memuntahkan anggur di mulutnya. Ia berkata tak percaya, sial. Bagaimana mungkin ini? 10 juta tael emas. Bahkan jika 3 klan besar kota Mohe mengumpulkan sumber daya mereka, mereka tetap tidak akan punya cukup uang. Bukan hanya Tang Feng yang tak percaya, semua orang di pavilion Linlang pun tak percaya. Apa yang sedang terjadi? 1 tael emas bernilai 10 kali lipat tael perak. 10 juta tael emas ini setara dengan 100 juta tael perak. Belum lagi kota Mohe, bahkan di seluruh kabupaten Qizi, mustahil ada orang yang mampu membelinya. Bahkan di ibu kota kekaisaran, tak akan ada orang yang dengan mudah menawar 10 juta tael emas. Jumlah uang ini sangat besar. Orang biasa tak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, bahkan jika mereka bekerja selama ratusan kali seumur hidup. Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli inti dalam peringkat 4? Itu jelas-jelas bohong. Tak disangka ada pembohong seperti itu yang masuk ke pavilion Linlang. Suruh orang itu ambil uangnya. Kalau dia cuma pamer, kita nggak akan biarkan dia pergi. Situasi di bawah berubah kacau. Tak seorang pun akan percaya hal seperti itu bisa terjadi di Mohe City yang tak berarti ini. Semua orang yakin orang itu hanya melontarkan tawaran yang tak masuk akal. Tang Feng, yang berada di bilik, merasa tenang setelah amarahnya meluap. Setelah berpikir dengan saksama, ia menyadari bahwa hal itu mustahil. Ia terlalu cemas sebelumnya dan seharusnya tidak kehilangan ketenangannya. Tuan muda kedua, saya yakin orang itu hanya omong kosong. Saya tidak yakin dia bisa mengeluarkan 10 juta tael emas. Orang yang berbicara adalah orang yang melaporkan penawaran yang salah. Karena sudut pandang yang buruk, ia tidak melihat satupun angka 0. Saat itu, ia merasa sangat takut Tang Feng akan menyalahkannya.
Juru lelang tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Mengenai stand VIP 1, Nangong Yan telah memberikan instruksi kepadanya. Berapapun harga yang ditetapkan, tidak akan ada masalah. Melihat situasi yang semakin kacau, juru lelang segera berteriak, semuanya, harap tenang. Paviliun Linlang kami tidak akan pernah membiarkan seorang penipu masuk. Yang ingin saya katakan adalah, tamu di bilik VIP 1 benar-benar mampu membayar harga ini. Lelang akan dilanjutkan. Mengenai orang yang melelang ini, tenang saja, Paviliun Linlang akan memastikan 10 juta tael emas ini akan diberikan kepadamu. Xiao Chen, yang berada di bilik itu, tersenyum lembut, 10 juta tael emas. Aku sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, lelaki tua dari klan Nangong seharusnya memilikinya. Sekalipun Nangong yang tidak memiliki 10 juta tael emas, bukanlah urusan Xiao Chen bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ledakan, Tang Feng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya erat-erat, menghancurkan cangkir anggur menjadi bubuk. Ekspresinya sangat muram dan mengerikan. Kalian berdua, jaga di luar bilik itu. Aku ingin tahu siapa orang kaya ini. Demikian pula, Xiao Jian, yang berada di bilik 11, juga merasa tertekan. Sekalipun Xiao Chen tidak melakukan apapun, inti batin piton api pelangi ini tetap bukan miliknya. Mendorong pintu hingga terbuka, Xiao Jian keluar dengan lesu. Ia tidak berhasil membeli apa yang diinginkannya. Ia tidak ingin lagi berada di pelelangan yang ramai ini. Di ruang rahasia di bawah Paviliun Linlang, terdapat berbagai macam tanaman obat dan berbagai peralatan untuk memurnikan obat. Terdapat juga banyak kuali. Nan Gongyan mengeluarkan semua pil yang ia peroleh dari Xiao Chen dan meletakkannya di atas meja. Ekspresinya tampak gila. Ini adalah kesempatannya untuk menembus level alkemis tingkat 8. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Peralatan di sini terbatas. Untuk benar-benar menyelidiki rahasia pil-pil ini, ia membutuhkan peralatan dari klan Nangong yang berada di ibu kota kekaisaran. Namun, ketika ia berpikir untuk kembali ke ibu kota kekaisaran, mata Nangong Yan tampak muram. Setelah itu, ia mendesah, sudah 10 tahun, sebaiknya aku kembali untuk melihatnya. Pintu ruang rahasia terbuka. Dua pria berpakaian hitam muncul di belakang Nangong Yan. Saat itu, ia berbalik dan berkata, setelah aku pergi, awasi pria misterius berpakaian hitam itu. Lakukan segala yang kalian bisa untuk menemukan identitas alkemis misterius di belakangnya. Kedua pria berpakaian hitam itu adalah Grandmaster bela diri yang telah bersumpah mati dan dilatih oleh Paviliun Linlang. Mereka berspesialisasi dalam misi yang harus dilakukan secara rahasia. Mengenai instruksi dari Nangong Yan, mereka hanya bisa menolak dan tidak diizinkan untuk menolak. Nangong Yan bergumam dalam hati, metode pemurnian kuno telah hilang selama ribuan tahun. Aku benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Tepat saat ia menggumamkan itu, aura berbahaya tiba-tiba muncul. Mata Nangong Yan berbinar saat ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahaya, hati-hati. Kedua kultivator martial Grandmaster itu tidak menyadari ada yang salah. Mendengar kata-kata ini, mereka langsung menegang dan menatap pintu ruang rahasia. Tiba-tiba, sesosok kecil jatuh dari atas. Kedua tangannya memegang pedang pendek berkilauan. Ia muncul tepat di atas kepala kedua pria itu. Sosok mungil itu tiba-tiba bergerak di udara, dan cahaya cemerlang muncul di pedang pendek itu. Puci, semburan darah mengucur dari leher kedua pria itu. Mereka menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, gadis misterius itu membunuh dua martial Grandmaster. Nangong Yan menatap gadis yang muncul. Setelah memastikan identitasnya, ia terkejut, bagaimana mungkin roh pedang yang benar-benar bisa meninggalkan tubuhnya dan membunuh. Ao Jiao tidak menjawab pertanyaan Nangong Yan. Ia melepaskan kedua pedang di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi cahaya yang terbang menuju dinding di kedua sisi ruangan. Ledakan. Pedang-pedang itu tertancap dengan mudah di dinding. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding, perlahan menyebar hingga seluruh ruangan tertutup retakan. Nangong Yan bahkan tidak sempat merasa terkejut, karena Ao Jiao sudah terbang ke depannya. Ia benar-benar terbang, dan tidak mendarat di tanah sama sekali. Ia melepaskan aura tirani yang luar biasa saat menyerang ke arahnya. Ledakan. Karena terburu-buru, Nangong Yan pun segera menyerang dan menerima serangan Ao Jiao yang tak tertandingi saat kedua telapak tangan mereka bertemu. Tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Meja-meja di belakangnya, begitu pula lemari-lemari berisi ramuan herbal, hancur berkeping-keping. Puci, sebuah kekuatan dahsyat datang dari telapak tangan Ao Jiao, menghancurkan esensi yang telah dikumpulkan oleh Nangong Yan. Tubuhnya terbanting ke dinding, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ekspresi wajah Nangong Yan menunjukkan rasa sakit.
Sebelum sempat berkata apa-apa, ia merasakan kekuatan di telapak tangannya kembali meningkat. Dengan suara ledakan yang keras lagi, seluruh tubuhnya terhempas semakin jauh ke dinding. Di bawah tekanan telapak tangan yang berat, Nangong Yan bisa merasakan organ-organ dalamnya bergeser. Ada rasa tak berdaya di hatinya. Meskipun kultivasinya sebagai raja bela diri, ia sebenarnya tidak mampu melawan. Roh pedang ini setidaknya memiliki kekuatan seorang raja bela diri tingkat menengah. Aku penasaran seberapa kuat gurunya. Nangong Yan merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Namun, ia tidak ingat ahli mana yang telah ia singgung. Meskipun posisinya sangat dihormati di negara Qin besar, ia sangat rendah hati. Hal ini terutama terjadi dalam 10 tahun terakhir. Ia pada dasarnya telah memasuki negara tersembunyi, dan bahkan tidak pernah muncul di depan umum di kota Mohe. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Apa dendamnya padaku? Tanya Nangong Yan dengan suara serak. Bahkan jika dia mati, dia ingin tahu alasannya. Ao Jiao membalas dengan serangan telapak tangan yang lebih dahsyat. Nangong Yan memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya kini terkubur semakin dalam di dinding. Kini, terdapat lubang berbentuk manusia di dinding sedalam puluhan meter. Lubang itu terbentuk oleh kekuatan yang tak tertahankan yang menghantam dinding oleh Nangong Yan. Ao Jiao tiba-tiba menarik telapak tangannya, dan Nangong Yan merasakan tubuhnya bergerak. Sebelum ia sempat bernapas, Ao Jiao sudah mencengkeram kerah bajunya dengan kuat dan menariknya kembali ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, retakan di dinding akibat pedang pendek sebelumnya semakin melebar. Batu-batu terus berjatuhan dari atap. Ruang rahasia bawah tanah ini hampir runtuh. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apa yang kau pikirkan sebelumnya lagi, jangan pernah. Ao Jiao mengatakan ini sebelum menghilang dengan cepat. Keterkejutan yang tak terlukiskan, Nangong Yan akhirnya tahu siapa yang telah ia sakiti. Melihat ruang rahasia yang hampir runtuh, ia merasa sedikit sakit hati. Pil-pil yang ia racik selama 10 tahun terakhir disimpan di ruang rahasia ini. Meskipun beberapa pil tingkat puncak disimpan di cincin tata ruangnya, semua pil di bawah peringkat 7, hasil usahanya selama 10 tahun, tidak dapat disimpan sepenuhnya. Setelah menemukan pil yang diperolehnya dari Xiao Chen, Nangong Yan tidak merasa menyesal lagi, dan segera melarikan diri dari ruang rahasia. 2 detik setelah ia pergi, ruang rahasia itu runtuh dengan suara boom yang keras. Nangong Yan, yang sedang berbaring di lantai, menatap lubang besar di tanah dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia masih merasa linglung. Baru 5 menit, tetapi usahanya selama 10 tahun terakhir lenyap begitu saja. Meskipun ada banyak pergerakan di paviliun Linlang setelah insiden di ruang rahasia, tidak ada seorang pun di aula besar yang menyadarinya. Setelah kekacauan lelang barang pertama, lelang skala besar tahunan berlanjut dengan tertib. Xiao Chen menyaksikan pelelangan berlanjut tanpa daya. Saat ini, pelelangan sudah mencapai pertengahan, tetapi Ao Jiao belum kembali. Dia tidak lagi berani menawar sembarangan. Dia sudah membeli Rainbow Flame Python Inner Core. Jika dia membeli sesuatu lagi, dia hanya punya satu kesempatan lagi. Saat itu, puncak kedua lelang akan segera dimulai. Ketika juru lelang mengatakan barang berikutnya adalah batu roh kelas rendah, suasana aula lelang kembali riuh. Batu roh adalah harta karun alam yang ajaib. Batu ini mengandung energi spiritual paling murni, dan ketika seorang kultivator biasa menggunakan sepotong kecil batu roh, mereka akan mampu meningkatkan kultivasi mereka 1 tingkat. Selain itu, jika mereka menggunakannya dalam pertempuran, mereka akan dapat mengisi kembali esensi mereka sepenuhnya. Tidak seperti inti dalam atribut api, yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu, ini dapat digunakan oleh semua orang. Ini sangat efektif bagi para kultivator di bawah alam martial Saint. Kelangkaan batu roh dapat dibandingkan dengan batu bulan yang berharga. Di benua Tianwu, selain bangsa Jin yang memiliki vena batu roh terbesar, sebagian besar wilayahnya dimonopoli oleh sekte-sekte tertinggi. Jika kultivator biasa atau kekuatan kecil ingin mendapatkan batu roh, mereka hanya dapat melakukannya melalui beberapa jalur yang tidak teratur. Juru lelang di bawah memperkenalkan barang itu dengan suara lantang, "Semuanya, silakan lihat baik-baik. Yang kami miliki di sini adalah batu roh kelas rendah asli. Saya yakin semua orang sudah tahu tentang nilai batu roh. Karena itu, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Meskipun hanya batu roh kelas terendah, nilainya tetap 1 juta tael perak. Jadi, harga awalnya adalah 500.000 tael perak. Setiap kenaikan harus minimal 100.000 tael perak." Tepat setelah juru lelang selesai memperkenalkan diri, terdengar suara pelelangan yang antusias. Semua orang di kerumunan itu adalah orang-orang yang akrab dengan harta karun. Tentu saja,
Mereka memahami nilai batu roh kelas rendah ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di antara kerumunan, banyak yang datang hanya untuk batu roh kelas rendah ini. Harga batu roh terus naik hingga mencapai 1 juta tael perak sebelum jumlah penawar menurun. 1 juta tael perak sebenarnya adalah ambang batas. Lagi pula, tidak semua orang seperti klan Tang atau klan Xiao. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mengeluarkan 400.000 atau 500.000 tael perak begitu saja. Bahkan bagi mereka yang kaya, mereka harus mengevaluasi kemampuan klan mereka terlebih dahulu sebelum menawar dengan hati-hati. Tang Feng, yang berada di bilik VIP 13, tersenyum, sudah waktunya kita mulai menawar. Ketua klan sudah memberi kita instruksi yang jelas. Kita harus mendapatkan ini. Ajukan penawaran sebesar 2 juta. Ketika tawaran Tang Feng diumumkan, juru lelang langsung melaporkan tawarannya dengan penuh semangat, berseru dengan suara lantang, stan VIP 13 mulai menawar lagi. Dia mengajukan tawaran 2 juta tael perak. Adakah yang menawar lebih tinggi? Terkait tawaran tinggi sebesar 2 juta ini, sebagian besar orang di aula utama kehilangan harapan untuk mendapatkannya. Mereka yang masih bisa bersaing kemungkinan besar akan ditempatkan di bilik VIP di lantai 4. Seperti dugaan, seseorang di bilik VIP 3 langsung menaikkan tawaran menjadi 2,2 juta. Lalu, seseorang dari bilik VIP 4 menaikkannya menjadi 2,5 juta. 2,5 juta, angka keberuntungan yang luar biasa. Bilik VIP 4, apa kau tidak akan menaikkan tawaran lagi? Setelah tamu di bilik VIP 4 mengajukan tawaran, juru lelang langsung berseru dengan nada bercanda. Catatan, orang Tiongkok menuliskan angka mereka seperti ini, 10 si, 100 bai, ribuan kian, 10 ribuan, 100 juta yi, 2,5 juta sama dengan 250 10 ribu, 250 sebenarnya adalah cara untuk memarahi orang bodoh di Tiongkok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Orang di bilik VIP 4 mengumpat dalam hati dan menaikkan tawarannya menjadi 3 juta. Juru lelang langsung berseri-seri kegirangan saat ia menyebutkan tawaran terakhir. Xiao Chen sebenarnya sangat tertarik dengan batu roh kelas rendah ini. Bagi orang-orang di ranah murid bela diri, efeknya bahkan lebih nyata. Sebagai contoh, jika ia menggunakan batu roh kelas rendah ini, ia akan langsung menjadi murid bela diri kelas tinggi. Lebih lanjut, batu itu tidak seperti pil obat. Batu itu tidak akan meninggalkan efek samping seperti membuat kultivasinya tidak stabil, atau menyebabkan masalah bagi kultivasinya di masa depan. Ini karena energi di dalam batu roh adalah energi spiritual yang paling murni. Setelah menggunakannya, ranah kultivasinya akan langsung meningkat. Esensi dalam tubuhnya membutuhkan waktu 1 hari untuk beradaptasi dan dicerna sebelum stabil dengan sendirinya. Esensi ini tidak akan meninggalkan efek samping apapun. Sayangnya, Ao Jiao tidak ada di sana. Xiao Chen tidak berani main-main. Dia sudah melakukannya sekali. Dia tidak bisa menyia-nyiakan 2 kesempatan tersisa. Ao Jiao sudah punya rencana. Namun, ketika Xiao Chen melihat tawaran yang begitu tinggi untuk batu roh tersebut, ia tak kuasa menolaknya. Batu roh ini dapat meningkatkan kultivasinya. Xiao Chen berkata dengan enggan, kemana Ao Jiao pergi? Kenapa dia belum kembali? Karena kamu menginginkannya, maka ambillah. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen. Ketika ia menoleh, Ao Jiao sudah berdiri di belakangnya. Xiao Chen hendak menggerutu, tetapi ia menyadari bahwa kulit Ao Jiao tampak kusam. Karena itu, ia menahan gerutuannya. Hei, Ao Jiao, kamu baik-baik saja. Kenapa kulitmu jelek sekali? Ao Jiao berkata, sekalipun ada yang salah denganmu, aku tidak akan mengalami apa-apa. Apa kau pikir tubuhku sama denganmu? Kau pikir kau menilai sesuatu berdasarkan warna kulitku? Batu roh ini baik untukmu, jadi kau boleh mendapatkannya. Xiao Chen merasa itu masuk akal. Ao Jiao adalah roh pedang. Meskipun raut wajahnya tampak aneh, ia tidak bisa menggunakan pengetahuannya tentang manusia untuk menjelaskan hal itu. Namun, kata-kata Ao Jiao yang lain membuatnya senang, bisakah aku benar-benar mendapatkannya? Aku sudah membeli inti dalam piton api pelangi sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan dengan Nangong Yan, jika aku mendapatkan ini, aku hanya punya 1 kesempatan tersisa. Tidak masalah, barang yang kuinginkan belum dilelang, kata Ao Jiao acuh tak acuh. Xiao Chen tersenyum, kalau begitu, aku bisa tenang. Perang penawaran antar petinggi di bilik VIP masih berlangsung. Saat ini, tawaran sudah mencapai 4 juta tael perak. Di bilik VIP 13, Tang Feng meneguk anggurnya dengan tenang, sudah 4 juta, saatnya aku bergerak. Tawarkan 6 juta, mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkanku. Ketika pengawalnya mendengar hal itu, dia segera pergi ke jendela dan meneriakkan tawaran Tang Feng.
Melihat bilik VIP 13 menawar lagi, senyum juru lelang bagaikan bunga yang mekar. Ia berkata dengan nada gembira, tamu di bilik VIP 13 selalu mengejutkan kita. Tawarannya sekarang 6 juta. Setelah juru lelang mengumumkan tawaran Tang Feng, suara-suara di aula lelang mulai mereda. Semua orang menduga ini sudah merupakan tawaran tertinggi. Biasanya, batu roh kelas rendah harganya sekitar 5 juta tael perak. Tang Feng sudah melampauinya dengan 1 juta, jelas dia bertekad untuk mendapatkannya. Tamu di bilik VIP 4 menggebrak meja dengan marah. Wajahnya jelas dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Melihat tidak ada yang menawar, juru lelang berkata, 6 juta tael perak. Seharusnya tidak ada tawaran yang lebih tinggi dari ini. Jika tidak ada, maka saya akan mulai menghitung. Mendengar apa yang dikatakan juru lelang, wajah tampan Tang Feng menunjukkan ekspresi senang. Ia tersenyum, tidak mendapatkan inti batin ular piton api pelangi itu bukanlah hal yang buruk. Setidaknya sekarang aku punya cukup uang untuk menjamin aku bisa mendapatkan batu roh ini. Namun, setelah menunggu beberapa saat, ia tidak mendengar juru lelang mengumumkan akhir babak ini. Ia mengerutkan kening, merasa bingung, dan berkata kepada pengawalnya, coba lihat apa yang terjadi. Mengapa juru lelang belum menutup babak ini? Pengawal itu segera pergi ke jendela dan melihat. Ia hanya melihat ekspresi juru lelang yang lesu. Ia menatap jendela bilik VIP 1. Mulutnya terbuka dan ia tidak berkata apa-apa. Ia benar-benar kehilangan sikapnya sebagai juru lelang. Pengawal itu segera mengalihkan pandangannya ke bilik di seberang mereka. Setelah melihat dengan jelas, ia sedikit gemetar saat berbalik. Tuan muda kedua, bilik VIP 1 mengajukan penawaran lagi. Tang Feng terkejut. Gelas anggur yang hendak ia minum terhenti. Ia merasakan firasat buruk menyerangnya. Stan VIP 1 menawar lagi. Tawarannya sama seperti sebelumnya, 10 juta tael emas. Juru lelang menyeka keringat di dahinya sebelum akhirnya berbicara lagi. Ledakan. Tang Feng kembali memecahkan gelas anggur di tangannya. Ia memasang ekspresi cemberut saat berkata dengan dingin, main-main denganku. Di kota Mohe, tak ada yang berani macam-macam denganku. Kerumunan di bawah kembali riuh. Jika ini pertama kalinya ia menawar 10 juta tael emas, betapapun tidak lazimnya, orang-orang masih bisa mempercayainya. Sekecil apapun kemungkinannya, itu tidak terlalu konyol. Namun, orang yang sama di bilik itu telah meminta 10 juta tael emas untuk kedua kalinya. Bahkan orang bodoh pun akan merasa ini tidak normal. Tidak ada yang akan menghambur-hamburkan kekayaan seperti itu. Situasi kini bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Juru lelang mengingat instruksi Nangong Yan sambil berusaha sekuat tenaga menenangkan kerumunan. Setelah berusaha keras, ia berhasil mengembalikan lelang ke jalurnya. Ao Jiao tersenyum lembut, dasar bajingan. Beraninya kau menawar 10 juta dengan santai. Nanti Nangong Yan frustrasi setengah mati. Xiao Chen mengangkat bahu, aku lebih suka bersikap lugas. Aku tidak suka perang penawaran seperti ini. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Nangong Yan kepadaku. Dia akan membayar barang-barang yang saya inginkan, berapapun harga akhirnya. Apakah dia mampu melakukannya atau tidak, itu urusannya, bukan urusan saya. Untuk barang-barang berikut, karena barang yang diinginkan Ao Jiao belum muncul, Xiao Chen tidak bergerak. Kekacauan yang disebabkan oleh Xiao Chen perlahan mereda. Tepat saat pelelangan hampir berakhir, Ao Jiao tiba-tiba berseru, barang berikut adalah besi frost kelas superior. Ayo, tawar. Xiao Chen tidak mengerti saat dia berkata, apa yang kamu inginkan dengan frost iron? Ao Jiao berkata, tentu saja itu tidak berguna bagiku. Apa kau pikir aku tidak melihat kau membawa begitu banyak batu bulan? Apa kau pikir hanya batu bulan yang kau butuhkan untuk menempa senjata roh? Bodoh sekali. Xiao Chen sedikit tersipu, aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir aku bisa menggunakan apa yang ada di tanganku. Ao Jiao berkata, bisa saja menggunakan apa yang ada. Namun, besi beku ini adalah besi beku kelas superior yang jarang terlihat. Setelah saya memurnikannya, kualitasnya akan mencapai puncaknya. Jika yang kau inginkan hanyalah senjata roh tingkat mendalam, maka kau bisa menyerah pada besi beku ini. Mendengar Ao Jiao mampu meningkatkan kualitas besi beku ini, Xiao Chen merasa gembira. Besi beku kelas puncak sangat langka dan berharga. Xiao Chen memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Di dunia ini, selain besi beku kelas puncak yang sangat langka dan terjadi secara alami, besi tersebut hanya dapat dibuat dengan memurnikan besi beku kelas unggul. Namun, metode pemurnian ini hanya dipahami oleh sedikit orang di benua Tianwu. Sepengetahuan Xiao Chen, hanya Heavenly Crave Manor yang mampu melakukannya. Mengingat situasi saat ini, setelah dia memperoleh besi es kelas superior ini,
Dengan sejumlah besar batu bulan yang dimilikinya, memungkinkan baginya untuk menempa senjata roh tingkat surga.